Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ikhwatil a'izza, barakallahu fikum. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan kesempatan dan diberikan nikmat iman dan nikmat Islam sehingga kita masih bisa mempelajari ilmu yang sangat mulia, yaitu ilmu yang berhubungan dengan Al-Qur'an. Tata cara membaca Al-Quran dinamakan juga dengan ilmu tajwid. Mudah-mudahan Allah berkahi semua usaha kita dan memberkahi majelis kita ini, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah selesai di membahas satu hukum, yaitu hukum nun sukun dan tanwin. Kita sudah membahas hukum nun sukun dan tanwin dengan semua poin-poinnya, dari pengertiannya, huruf-hurufnya, cara baca, dan tandanya di dalam mushaf kita juga sudah jelaskan. Nah, inilah ilmu tajwid. Inilah sekelas tentang hukum nun sukun dan tanwin. Nah, di antara alasan kenapa hukum nun sukun dan tanwin ini diletakkan di pembahasan pertama kali, karena dia banyak muncul. Hukum nun sukun dan tanwin, nanti sama hukum mim sukun setelahnya ini, itu paling banyak muncul dalam Al-Quran. Nah, hampir bisa dipastikan di dalam satu halaman itu ada nun sukun. Ya, dalam dua baris lah. Nah, itu ada nun sukun dan tanwin atau mim sukun. Dia bergandengan. Nah. Baik, sekilas kita ulang tentang hukum nun sukun dan tanwin, kita murajaah semua pelajaran kita. Hukum nun sukun dan tanwin. Ada berapa hukumnya? Ada 4 hukum. Yang pertama, izhar, idgham, iqlab, dan ikhfa. Izhar, idgham, iqlab, dan ikhfa. Nah, apa arti izhar? Jelas. Nah, izhar secara bahasa artinya jelas. Maka kalau kita tahu arti secara bahasa, insya Allah kita tahu arti secara istilahnya dan tahu cara bacanya. Nah, izhar artinya jelas secara bahasa. Secara istilah adalah menjelaskan nun sukun atau tanwin dari makhrajnya ketika bertemu huruf halaq. Ada berapa huruf halaq? Ada 6, yaitu hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Ini dinamakan huruf halaq. Kenapa dinamakan huruf halaq? Karena keluar dari tenggorokan. Nah, huruf tenggorokan cuma ada 6 ini. Nah, maka karena dia huruf semuanya adalah huruf tenggorokan atau huruf halaq, maka dia dinamakan juga dengan izhar halqi. Izhar halqi. Berarti sebab penamanya karena dari makhraj hurufnya. Nah, ini dinamakan izhar halqi. Hurufnya ada 6. Izhar, apakah dia datang di 2 kata atau 1 kata? Bisa 1 kata, bisa 2 kata. Nah, bisa di duanya. Tanwin, apakah bisa 1 kata atau 2 kata? Tanwin harus di 2 kata. Pasti 2 kata. Kenapa? Karena tanwin dia selalu ada di ujung isim. Di ujung isim. Dia selalu letaknya di akhir isim. Di akhir kata benda. Sedangkan nun sukun dia bisa di awal, bisa di tengah. Afwan, bisa di tengah, bisa di akhir. Enggak ada di awal nun sukun ya. Enggak ada nun sukun di awal. Kenapa? Karena dia sukun. Nah, karena mungkin dia ada di awal. Nah, berarti dia di tengah atau di akhir. Maka kalau dia ada di tengah, maka ada contoh yang di tengah. Contoh nun sukun yang di tengah kata. Nah, bertemu huruf izhar. Siapa bisa memberikan contoh di tengah kata dia? Di Al-Fatihah ada itu. An'amta alaihim. An'amta alaihim. Di tengah dia. Nun sukunnya di tengah. Yang di ujung, di akhir kata, nun sukun. Pak Muhammad? Contoh nun sukun di akhir kata.
Banyak nih nun sukun di akhir kata. Ah? Adzabun alif ini tanwin. Nah, ini tanwin. Kita yang nun sukun di akhir kata. Maliki yaumiddin. Mana nun sukunnya? Middin. Itu nunnya enggak sukun. Nah, kita minta nun sukun dan izhar. Nun sukun datang setelahnya huruf izhar di akhir kata. Nunnya di akhir kata, hurufnya di awal kata. Nah, buka bukunya, bisa ada di buku. Min hakimin. Min hakimin. Man amana. Man amana. Apa lagi? Man min hadin. Ini contohnya. Nah, man khalaqa min anfusikum. Nah, ini contoh nun sukun di akhir kata. Berarti izhar dia bisa di tengah kata, bisa di akhir kata. Tanwin dia selalu di akhir. Ini izhar. Kenapa dinamakan atau sebab kenapa dia dibaca izhar? Karena makhraj saling berjauhan. Nun sukun mana makhrajnya? Ujung lidah bertemu dengan langit-langit. Ya, anna atau an. Ini cara mengetahui makhraj huruf. Taib. Nun dinamakan juga huruf gunnah. Nun dan mim adalah dua huruf ini adalah huruf gunnah. Maka kalau kita melafalkan nun pasti ada gunnahnya. Dia sifat mulazim lin nun. Gak mungkin ada orang bisa baca nun kalau nggak ada gunnahnya. Coba ada yang bisa baca nun tanpa ada gunnah? Nggak ada. Nah, walaupun berbaris nunnya. Walaupun nunnya berbaris. Nah, misalnya. Nah, nggak bisa. Karena dia mulazim lil gunnah. Nun dan mim pasti ada gunnah selalu. Makhrajnya ada, tapi gunnah juga sifatnya mulazim. Taib. Berarti sebab dia dibaca izhar karena makhraj berjauhan. Maka justru kalau kita idghamkan dia lebih susah dia. Nah, maka yang mana yang mudah itu yang diambil. Yang mana yang mudah itu yang diambil. Nah, ini adalah rumus atau kaidah dalam tilawah. Dalam semua bab agama lah. Ya, Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah kalau dihadapkan satu perkara di antara yang mudah mana ya dan yang sulit, beliau ngambil yang paling mudah. Ya, amila bi aisarahum. Beliau Rasulullah mengamalkan yang paling mudah. Karena al-aslu fid din itu al-yusr. Maka kita nggak ada menemukan di dalam bab takalif yang memberatkan. Bahkan kalau ada memberatkan itu diangkat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka kalau ada memberatkan itu diangkat. Maka nggak ada bab takalif itu yang memberatkan umat Islam. Nah, disitulah kita diuji dari sana. Itu juga dalam tilawah, ya, al-aslu fi tilawah al-yusru. Nah, batik izhar lebih mudah daripada idgham, maka diambil yang izhar. Nah, itu izhar. Ya, selesai di izhar kita di idgham. Idgham, apa di idgham? Meleburkan. Nah, kalau kita tahu idgham itu meleburkan, kita tahu pengertian secara istilahnya dan tahu cara bacanya. Idgham meleburkan, apa maksudnya? Meleburkan nun sukun atau tanwin ke huruf setelahnya. Ke huruf setelahnya. Nah, berarti kalau meleburkan maksudnya apa? Menghilangkan. Dimasukkan ke huruf setelahnya. Maka huruf yang dileburkan itu menjadi hilang. Nah, huruf yang dimasukkan dia menjadi dobel dia. Menjadi bertasydid. Menjadi bertasydid. Ini idgham. Ini idgham secara istilah. Nah, idgham terbagi, huruf idgham ada berapa huruf idgham? Ada 6, yaitu terhimpun dengan kata yarmalun. Siapa yang tahu dalilnya dalam Tuhfah? Dari awal. Dalilnya dalam Tuhfah. Wasani idghamun bisittatin atat fi yarmaluna indahum qad thabatat. Nah, ini dalilnya. Wasani idghamun bisittatin atat fi yarmaluna indahum qad thabatat. Nah, idgham. Idgham terbagi dua. Yang pertama bi gunnah dan bila gunnah. Idgham bi gunnah. Apa itu idgham bi gunnah? Meleburkan huruf nun sukun atau tanwin ke huruf setelahnya dengan disertai dengung. Ya, dengungnya ada. Nah, ini namanya idgham bi gunnah. Ada berapa hurufnya? 4. Terhimpun dengan kata yanmu. Ada yang tahu dalilnya dari Tuhfah?
lakinnaha qismani qismun yurghama fihi bi gunnatin biyanmu ulima. Taib, ni idgham bi gunnah. Taib, idgham apakah dia datang di satu kata? Dua kata. Ada idgham yang datang di satu kata? Enggak ada. Ahsant. Berarti idgham dia cuma ada di dua kata. Nun sukunnya di akhir, huruf idgham di kata kedua. Nah, kalau ada huruf idgham, kalau ada nun sukun bertemu huruf idgham di satu kata, gimana cara bacanya? Izhar. Maka dia boleh diidghamkan. Dia dibaca izhar. Dan ini hanya ada beberapa kata dalam Quran. Siapa yang tahu? Dunya, sinwan, kinwan, bunyan. Nah, 4 kata dalam Quran cuma. Nun sukun yang bertemu huruf idgham di tengah kata cuma ada 4. Nah, ini dibaca izhar. Berarti idgham tidak ada muncul di satu kata. Kalau dia muncul, nggak boleh diidghamkan. Nah, berarti nggak ada idgham contoh di satu kata. Nah, ini idgham bi gunnah sama deh. Idgham bila gunnah juga nggak ada lam nun sukun bertemu lam di tengah kata. Nah, atau nun sukun bertemu ro di tengah kata. Ada yang menemukan di tengah kata? Nah, ya selama ini belum ada. Kalau ada menemukan nanti dilaporkan. Oh ada Ustaz. Berarti kita baru rumus kita. Nah, berarti idgham bi gunnah. Yang kedua idgham bila gunnah. Hurufnya lam dan ro. Nah, ini idgham semuanya idgham bi gunnah dan bila gunnah. Sebab idgham, kenapa kita baca idgham? Karena makhraj berdekatan. Makhraj yang mana? Makhraj nun dengan makhraj huruf idgham. Makhraj nun dengan makhraj huruf idgham berdekatan. Maka kalau di sini kita pakai izhar susah. Mana yang lebih mudah, izhar atau idgham di sini? Idgham. Maka diambil yang idgham. Al aslu fi tilawah al yusru. Bisa juga dibaca izhar, enggak masalah. Berarti lidah kita bisa bacanya. Nah, enggak mustahil gitu kan? Kita baca man ya'mal atau min rabbikum. Min rabbikum bisa aja. Tapi ada yang lebih mudah dari itu, yaitu idgham mir rabbikum. Maka dipakai yang lebih mudah. Nah, maka kalau udah ada yang mudah jangan dipakai lagi yang izhar, salah. Nah, ini dah ketentuan dalam ilmu tajwid. Nah, lalu idgham juga terbagi dari sisi yang lain menjadi dua. Ada yang tahu? Nakis dan kamil. Hasan. Apa itu idgham nakis? Idgham kurang. Nakisnya kurang. Apa arti idgham nakis? Yaitu huruf hilang, sifat tetap. Huruf hilang, sifat tetap. Ini idgham nakis. Nah, ada berapa huruf yang di dalam bab ini? Ada 2 huruf, yaitu ya dan waw. Ya dan waw. Ini idghamnya nakis. Contohnya apa? Min wali. Nunnya hilang, kena diidghamkan. Tapi nunnya hilang, sifatnya tinggal. Sifatnya yaitu gunnahnya tinggal. Maka kita baca min wali. Ada orang yang baca tanpa gunnah, ada. Miwali misalnya. Miwali. Nah, tapi salah. Nah, karena idghamnya nakis di sini. Dia nggak boleh, harus ada gunnahnya maksudnya. Nggak boleh tanpa gunnah. Nah, contoh yang ya. Nun sukun bertemu ya. Mayyasha. Nah, mayyasha. Kenapa bacanya? Mayyasha. Harus ada dari hidungnya. Mayyasha. Nah, nun hilang tapi gunnahnya tetap. Maka lidah kita nggak boleh di makhraj nun lagi. Makhraj lidah kita udah di makhraj ya, karena dia idgham. Mayya. Nah, tapi gunnahnya harus ada. Mayya. Ada orang baca dengan tanpa gunnah? Ada. Mayya. Bisa tanpa gunnah. Tapi nggak boleh. Karena udah menjadi ketentuan bahwasanya idgham ini idgham nakis. Ya idgham bi gunnah nakis. Baik, pembagian idgham yang kedua kamil. Nah, ini lawannya nakis. Lawan nakis adalah kamil.
Apa arti kamil? Sempurna. Idghamnya sempurna. Huruf hilang, sifat hilang semuanya. Dalam bab ini hurufnya ada berapa? Ada 4. Yaitu mim, nun, lam, ra. Mim, nun, lam, ra. Ini idgham kamil. Nah, nanti di bab lain kita masuk idgham kamil itu banyak. Nah, di antara idgham kamil ya, huruf yang sama, bertemu huruf yang sama, idghamnya kamil semuanya. Ba bertemu ba, ta bertemu ta, jim bertemu jim, ha bertemu ha, idghamnya kamil. Huruf yang sama bertemu dengan huruf yang sama diidghamkan kamil. Dengan syarat yang pertama sukun, yang kedua berharakat. Nanti kita masuk di bab setelah ini. Bab binslain, mutaqaribain, mutajanisain. Baik. Nah, ini idgham. Ya, definisi sudah, huruf sudah, sebab sudah, pembagiannya. Nah, siapa yang bisa mendatangkan dalilnya dari Tuhfah tentang idgham? Nah, dari awal tentang idgham semuanya. Ujung idgham itu dalilnya apa? Baiknya summa karrirannah. Nah, itu kemarin. Ada yang belum hafal? Ada yang udah hafal? Hafal bait? Wasani, kita baca. Wasani idghamun bisittatin atat fi yarmaluna indahum qad thabatat lakinnaha qismani qismun yudghama fihi bi gunnatin biyanmu ulima illa idza kana bi kalimatin fala tudgham kadunya thumma sinwanin tala. Wathani idghamun bi ghairi gunnah fil lami warra thumma karriranna. Ini idgham. Nah, indah kalau kita hafal baca, enak kita. Nah, kita jadi punya punya dalil. Kita jadi punya dalil. Nah, maka kalau kita punya dalil dan kita ngomong, kita kuat. Nah, orang nggak bisa bantah. Apa dalil ente? Ini dalilnya. Nah, maka kalau kita punya dalil, kita lebih kuat. Ya, dan kita bisa optimis membayang ke orang, menjelaskan ke orang, nggak ragu, karena kita ada pegangannya di dalam bait atau dalam buku para ulama. Itu idgham. Nah, selesai kita idgham, masuk di hukum yang ketiga, yaitu iqlab. Huruf izhar ada 6, huruf idgham 6, huruf iqlab ada berapa? 1. Apa arti iqlab? Mengubah atau mengganti. Mengubah atau asli iqlab itu dia qalbun, ya, apa arti qalbun? Membalikkan. Ya, kalau ini pulpen diginikan, ini yang qalbun. Aqlabtuhu atau qallabtuhu. Ya, dia asalnya qalaba. Maka ada sebagian ulama mengatakan dia bukan iqlab. Enggak dinamakan iqlab, dia dinamakan qalbun. Nah, ada sebagian ulama tajwid mengatakan hukum yang ketiga bukan iqlab katanya. Tapi apa? Qalbun. Bukan kalbun, ya. Bukan dengan kaf. Jauh bedanya. Dengan qaf. Qalbun. Nah, karena qalbun itu dia udah mutaaddi, udah butuh objek. Membalikkan itu adalah dari kata qalaba ya qalibu. Nah, tapi ini ada ulama yang jumhur mengatakan dia iqlab membabil mujanasah. Nah, karena kawan-kawannya wazannya itu semua izhar, idgham, ikhfa, iqlab. Sejenis dia, selaras bunyinya. Nah, maka dipakai iqlab. Ya, ini penamaan saja. Ya, ini penamaan. Iqlab adalah menukar atau mengubah. Ya, berarti kalau kita tahu bahasanya, kita tahu insyaallah secara istilah. Apa secara istilah? Mengubah nun sukun atau tanwin menjadi mim. Nah, ketika bertemu huruf ba dengan disertai dengung, ini iqlab. Nah, berarti mengubah nun menjadi mim. Kenapa dia diubah menjadi mim? Kenapa dia diubah menjadi mim? Kenapa? Karena sulit izhar dan idgham itu. Karena kalau nggak diubah jadi mim, berarti hukum bacaan antara dua, izhar dan idgham. Nah, susah izhar dan idgham, maka diubah menjadi mim supaya lebih mudah. Nah, dan dia selaras, dia nggak menyebabkan arti berubah, enggak. Nah, karena nun dan mim bertemu huruf ba sama dengan
apa namanya, mim itu sifatnya sama dengan nun, makhrajnya sama dengan ba. Maka mim ba'di, orang paham aja mim ba'di itu bukan mim, bukan gini dia, bukan gini, tapi min ba'di. Nah, min ba'di ini bagian dari yusrun, bagian dari kemudahan yang dikasih oleh, ya, diajarkan oleh Rasulullah ketika membaca Al-Quran. Ketika membaca Al-Quran ini iqlab, hurufnya cuma satu, yaitu ba. Nah, berarti hurufnya sudah, definisi sudah. Nah, cara bacanya mim ba'di. Ya, ada 3 langkah kita baca, sebutkan di sini. Pertama, ubah dulu, ganti nun jadi mim. Berarti nun hilang. Kalau udah diganti, jangan lidah kita letakkan di nun lagi. Lidah kita udah di makhraj mim, maka mim ba'di. Kalau kita baca min ba'di, min ba'di. Nah, karena dia ada ubah jadi mim. Langkah kedua, diikhfakan. Mimnya ini diikhfakan ke huruf ba. Apa maksud diikhfakan? Disamarkan. Ya, tidak diizharkan, tak pula diidghamkan. Dia disamarkan. Mim ba'di, mim ba'di. Ya, cara bacanya bibir nempel lemah. Enggak boleh nempel kuat, enggak boleh mim ba'di. Mim ba'di enggak, dia nempel lemah. Itu yang ikhfa, itu yang samar. Mim ba'di, mim ba'di, nempel lemah. Nah, sesuai dengan makhraj mim. Sesuai dengan makhraj mim. Nah, langkah ketiga, datangkan dengung, ya, dengung kamilah. Ya, ini yang dengung iqlab. Nah, berarti iqlab sudah, izhar, idgham, iqlab. Ikhfa, ini terakhir kemarin, ikhfa. Apa arti ikhfa? Samar. Nah, menyamarkan bunyi nun sukun atau tanwin, ya, dengan disertai dengung jika datang setelahnya ada berapa hurufnya? 15 huruf ikhfa. Yaitu selain dari izhar, idgham, dan iqlab, 15 hurufnya. Nah, siapa yang bisa menyebutkan dalil dari Tuhfah? Warabiul ikhfa'u 'indal fadili minal hurufi wajibun lil fadili. Nah, al-fadil yang pertama apa artinya? Warabiul ikhfa'u 'indal fadili. Apa fadil di sini artinya? Sisa huruf. Fadil yang kedua apa artinya? Yaitu ulama, orang yang mulia, dari orang yang memiliki kemuliaan. Itu ulama maksudnya. Ya, dia katanya sama tapi mana berbeda. Warabiul ikhfa'u 'indal fadili minal hurufi wajibun lil fadili. Hurufnya ada 15. Siapa yang tahu huruf ikhfa? Nah, Ustaz Sandi? Nah, ahsanta. 15 huruf ikhfa terhimpun di awal setiap kata dalam bait ini. Bait yang disusun oleh Imam Al-Jamzuri. Sif dzana kam jada syakhsun qad sama dum thayyiban zid fi tuqan zalima. Ada lagi yang hafal? Patri? Hafal? Belum. Nah, usahakan hafal. Ya, ini juga pertama modal juga dalam bahasa Arab. Jadi kan kalau kita hafal, wah, saya udah hafal sebagian kalimat dalam bahasa Arab. Nah, ini juga tambahan. Nah, kalau kita biasakan menghafal Arab, insyaallah belajar bahasa Arab lebih mudah. Karena susunan kalimat Arab itu dia baku. Nanti kalau kita udah hafal misalnya nih beberapa kosakata dalam Arab, lalu kita belajar nih bahasa Arab misalnya. Nanti kita baru terbuka, oh iya ya, ternyata bacanya seperti ini. Kenapa rabi'u? Kenapa enggak rabi'a misalnya? Kenapa al-ikhfa'u? Kenapa enggak ikhfa'i atau ikhfa'a? Nah, ini. Ya. Jadi usahakan dihafal baitnya, ya. 16 bait hukum nun sukun, mulai dari muqaddimah sampai hukum nun sukun ada 16 bait. Baik, huruf ikhfa ada 15 huruf. Nah, sebab ikhfa. Kenapa dia dibaca ikhfa? Kenapa dia dibaca samar? Karena makhrajnya di pertengahan. Enggak terlalu jauh, enggak juga terlalu dekat. Dia di pertengahan. Maka lebih mudah dibaca samar. Nah, lebih mudah dia dibaca samar. Ya, kuntum anfusakum misalnya, minkum. Nah, lebih mudah dia dibaca dengan hukum yang keempat yaitu ikhfa. Baik,
Cara baca ikhfa. Nah, 3 langkah. Pertama, posisikan lidah di huruf nun. Salah. Di huruf setelah nun. Ya, jangan posisikan lidah di huruf nun. Salah. Kalau kita baca kuntum. Kuntum. Lidah kita bukan di nun. Lidah kita dekat makhraj huruf ikhfa. Kalau kuntum berarti kuntum. Kuntum. Nah, kita gambarkan seperti ini. Nah, anfusakum. Anfusakum. Nah, langkah kedua, dengungkan nun secara samar. Dengungkan nun secara samar. Langkah ketiga, tebalkan gunanya. Nah, ini. Jikalau setelahnya ada huruf tebal. Ya, min qablu. Min qablu. Nah. Ya, andada. Nah. Mandud. Nah, man zalama. Man zalama. Nah, jadi tebal gunnah itu dia ikut dari awal. Nah, jadi kalau orang baca gunnah, baca ikhfa, ketika dia dengung aja orang tahu huruf setelahnya ini. Nah, karena kalau tebal, oh ini berarti setelahnya huruf tebal ini. Nah, setelahnya huruf tebal ini. Nah, yang qalibun ini ikhfa. Nah, bunyi ikhfa beragam karena dia ikut makhrajnya. Anfusakum enggak sama bunyi dengan kuntum. Anfusakum. Minkum enggak sama dengan anfusakum. Man zalama. Ya. Karena dia ikut ke makhraj huruf setelahnya. Nah, bunyi ikhfa yang ada ngehnya, yang cuma di 2 huruf. Itu qaf dan kaf. Kenapa dia bunyinya ngeh? Nah, saya tahu kenapa bunyinya ngeh. Ibit? Karena lidah kita langsung nempel ke makhrajnya. Nah, makhraj qaf dan kaf, ya, di mana makhrajnya pangkal lidah nempel dengan langit-langit belakang. Aqqa. Maka nun sukun bertemu qaf, ya, lidah kita langsung nempel. Nah, bunyi ngeh itu dari sana asalnya, bunyi ngeh bahasa kita. Dari sana asalnya, nempel pangkal lidah dengan langit-langit belakang. Ini bunyi ngeh. Apa contoh bahasa kita yang ada ngehnya? Hah? Angsa misalnya. Ya, angsa. Di mana bunyinya? Angsa. Di belakang. Pangkal lidah nempel dengan, ya. Jadi bunyi ngeh itu dari sana makhrajnya. Qaf dan kaf dari sana makhrajnya. Maka huruf 2 huruf ini cuma yang bunyinya seperti itu. Nah, ikhfa dinamakan dengan ikhfa. Nah, ikhfa apa namanya di sini? Ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Enggak ada kita sebut sebelumnya, catat. Nah, ada di judulnya 4 ikhfa hakiki. Dia harus ada nama. Kenapa? Karena ikhfa enggak hanya satu. Seperti izhar. Nah, maka kalau ada di soal nanti apa hukumnya ikhfa? Jangan hanya ikhfa. Karena ikhfa ada 2, di mim sukun juga ada ikhfa nanti. Ikhfa syafawi. Nah, di sini adalah ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Dari kata hakikat. Hakiki itu ibaratnya dia memang asalnya ikhfa tanpa sebab. Kalau ikhfa syafawi nanti sebabnya kenapa? Karena mim keluarnya dari syafah. Keluarnya dari syafah. Sedangkan ikhfa hakiki dia hakikatnya memang ikhfa. Dan dia enggak satu bunyinya, karena beragam tadi, maka dinamakan hakiki. Nah. Baik. Ada pertanyaan di hukum nun sukun dan tanwin? Sebelum kita masuk di hukum setelahnya. Hari ini insyaallah kita ambil satu hukum yang pendek ya, cuma 1 bait di dalam Tuhfah. Itu hukum mim dan nun bertasydid. Hukum nun dan mim bertasydid. Nah, apa pula ini hukum nun dan mim bertasydid? Nah, ini yang kita baca. Wa gunna miman thumma nunan syuddida wa sammi kullan harfa gunnatin bada. Wa sammi kullan harfa gunnatin bada. Wa gunna. Wa apa arti wa? Dan. Gunna dengungkan. Ini perintah gunna. Ya, ini perintah dengungkan maksudnya. Gunnahkan.
Dan gunnahkanlah mim kemudian nun, mim dan nun maksudnya, gunnahkan mim dan nun syuddida, apa artinya? Ketika dia bertasydid. Syuddida, dengungkan atau gunnahkan mim dan nun ketika dia bertasydid. Wa sammi kullan, sammi, apa arti sammi? Dari kata ismun, namakan, namailah, ya, namakanlah dia dengan wa sammi kullan, apa arti kullan? Keduanya, kullan artinya semuanya, itu nun dan mim. Nun dan mim bertasydid, namakanlah dia dengan harfa gunnah. Harfa gunnah. Wa sammi kullan harfa gunnatin bada. Bada ini tambahan saja. Nah, wa sammi kullan, dan namakanlah huruf nun dan mim ketika dia bertasydid dengan huruf gunnah musyaddad. Nanti kita masuk di namanya. Berarti paham materi kita hari ini? Yaitu nun dan mim ketika dia bertasydid. Nun dan mim ketika dia bertasydid. Asal tasydid apa itu? Apa itu tasydid? Nah, dua huruf yang sama. Asal semua tasydid adalah dua huruf yang sama. Maka kalau ada orang bertanya, misalnya nih, ya, inna. Ada berapa hurufnya? Hah? 4. Mana? Ada berapa hurufnya di sini? 3. 4. Siapa yang bilang 4? Nah, ada yang bilang 5? Yang bilang 2? Yang bilang 2 angkat tangan. Inna. Berapa inna? 3 huruf dia. Nah, semua huruf bertasydid dia gabungan dari 2 huruf. Maka inna dia 3 huruf. Nah, semua huruf bertasydid dia 3 huruf. Misalnya nih, madda. Berapa huruf? 3 huruf. Ya, madda ini fi'il. Kalau kita belajar bahasa Arab, kita tahu fi'il itu syaratnya apa? Minimal dia 3 huruf. Enggak ada fi'il yang 2 huruf. Fi'il itu cuma 2, sulasi sama rubai. Sulasi sama rubai. Nah, sulasi mujarrad sama mazid. Nah, madda ini fi'il. Maka kalau kita bilang 2 huruf salah, karena fi'il enggak ada asalnya 2 huruf. Enggak boleh fi'il, enggak ada. Mustahil fi'il itu 2 huruf. Tapi madda fi'il, ya berarti dia 3 huruf. Asalnya adalah ya madada. Nah, atau madda. Ya. Inti pembahasan kita adalah huruf bertasydid. Nah, huruf bertasydid asalnya apa? Dari 2 huruf yang sama. Berarti inna asalnya adalah nun, yang pertama sukun, yang kedua berharakat. Semua huruf bertasydid dia dihitung 2. Semua huruf bertasydid dia dihitung 2. Inilah asal dari kata tasydid. Nah, asal dari kata tasydid. Nah, tasydid ini adalah hak huruf. Tasydid termasuk hak huruf. Maka kalau kita baca Al-Quran, di sana ada huruf bertasydid, berikan haknya. Enggak boleh kita samakan huruf bertasydid sama huruf yang enggak bertasydid. Huruf bertasydid ini berat. Ya, yang enggak bertasydid dia ringan, mukhaffaf. Maka kalau kita baca misalnya nih, ya surat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Kenapa wa tab? Karena ba bertasydid. Enggak boleh kita baca tabbat yada abi lahabin wa tab. Kalau ada baca wa tab salah. Karena dia enggak berikan hak huruf tabba ini. Dia dari asal kata adalah tabba. Nah, wa tab bertasydid. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma. Kalau ada baca kasab salah. Nah, karena dia enggak bertasydid. Nah, kasab. Nah, ini harus kita bedakan. Yang paling susah itu ketika dia di ujung. Karena banyak orang yang terkecoh karena biasanya baris ujung huruf itu kita enggak perhatikan. Baris akhir ya di akhir ayat itu biasanya kita enggak perhatikan. Seperti wama kasab itu enggak ada tasydid. Maka itu qalqalah. Gimana, Pak? Yang terakhir tadi bukan termasuk menuju ke qalqalah. Nah, semua qalqalah. Ba adalah huruf qalqalah. Baik dia bertasydid atau enggak bertasydid, selama dia sukun qalqalah.
Tabbat yada abi lahabi wa tab. Enggak boleh kita baca wa tab. Enggak ada qalqalahnya. Harus ada qalqalahnya. Wa ma kasab sayasla naran dzata lahab, salah. Lahab. Semua huruf bertasydid berikan haknya. Baik dia di ujung atau di tengah kata. Haqqo. Kalau kau ada haqqal qawlu misalnya. Haqqal qawlu. Boleh kita baca haqqal qawlu. Nah, dia haknya bertasydid. Nah, ya, dzalikal qaulul haqq. Surah An-Naba. Dzalikal qaulul haqq. Nah, kalau kita wakaf di haqq. Nah, jelaskan dia tasydid dulu, baru kita qalqalahkan. Ya, dzalikal yaumul haqq. Nah, kalau kita wakaf jelaskan tasydidnya. Nanti kita masuk di bab qalqalah di sifat huruf. Ya, qalqalah itu dia ada tingkatannya. Ya, minimal dia ada 2 tingkatan. Tingkatan yang paling tinggi ya kapan? Dinamakan qalqalah kubra. Yaitu ketika kita wakaf di huruf qalqalah, dia tingkatannya tertinggi. Nah, tingkatan terendah ketika dia sukun tapi di tengah kata. Nah, dia qalqalah tapi sedikit aja. Nah. Ya, ini ya sekelas tentang huruf tasydid. Nun dan mim bertasydid. Nah, ini wajib dipanjangkan. Nah, ini yang pembahasan kita. Wa gunna miman tsumma nun. Dengungkanlah nun dan mim ketika dia bertasydid. Nun dan mim bertasydid wajib dipanjangkan. Baik dia ketika waqaf atau ketika wasal. Berapa panjangnya? 2 harakat. Nah, summa amma yatasaalun innallaha. Nah, ini nun dan mim ketika dia bertasydid wajib dipanjangkan gunnahnya sepanjang 2 harakat. Nah, ini pembahasan kita. Nah, baik ketika waqaf, berarti waqaf berhenti, atau ketika wasal. Contoh ketika waqaf dalam surat Ar-Rahman, lam yatamishunna insun qablahum wala jan. Boleh kita baca wala jan. Salah. Kalau ada orang baca lam yatamishunna insun qablahum wala jan, salah. Kenapa? Karena kalau wala jan berarti nunnya enggak bertasydid. Nun sukun berarti ya. Sedangkan dalam ayat dia nunnya bertasydid. Ini gimana caranya? Wala jan. Nah, semua nun dan mim bertasydid. Kalau kita waqaf, jelaskan dia dengungnya. Nah, apa itu dengung? Nah, ini baru kita masuk di pembahasan kita. Mengenal dengung atau gunnah. Mengenal gunnah. Gunnah atau dengung adalah suara tipis, ya, sautun ladhiz, khafif, suara tipis dan lembut yang keluar dari pangkal hidung, ya, al-khayshum, dan merupakan sifat yang selalu melekat pada huruf mim dan nun. Ini yang gunnah, suara tipis dan lembut yang keluar dari pangkal hidung. Nah, hurufnya cuma ada 2, yaitu mim dan nun. Maka kalau ada gunnah di dalam Al-Quran, bisa dipastikan di sana ada nun dan mim. Karena cuma nun dan mim lah sumber gunnah. Cuma dialah sumber gunnah. Enggak ada gunnah yang selain 2 ini. Berarti kalau ada apapun yang kita baca gunnah, misalnya gunnah iqlab di, ya, mim ba'di. Siapa yang bikin dia gunnah? Mim. Kalau enggak mim nun gitu ya. Ya, may ya'mal, siapa yang bikin gunnahnya? Nun. Maka kalau ada dengung, ya, kalau kita baca Quran ada dengung dari hidung, pasti di sana ada nun dan mim. Kalau nggak ada nun dan mim, kita dengung kan? Berarti salah. Nggak ada nun dan mim ini dalam kalimat itu, tapi kita ada dengar suara dari hidung. Salah atau betul? Salah. Karena sumbernya nggak ada. Karena sumber dengung itu ada nun dan mim. Kalau nggak ada sumbernya, lalu ada dengung, dari mana datangnya?
Berarti tanpa sumber, ilegal dia masuk. Nah, nggak boleh. Nah, ya, nun dan mim. Huruf gunnah ada dua, itu nun dan mim. Hukum mim dan nun bertasydid, ini hukumnya. Nun dan mim bertasydid wajib dipanjangkan gunnahnya, baik itu ketika wasol atau waqaf. Ketika wasol, nah kalau wasol banyak amma yatasaalun, amma innallaha. Kalau kita waqaf seperti tadi, wala jan. Kalau kita waqaf di thumma misalnya, nah thum. Nah, iya nanti kita waqaf nggak boleh di huruf yang berharokat. Maksudnya kalau kita nggak boleh waqaf dengan harokat. Waqaf itu wajib dengan sukun, ya, atau dengan mat. Nah, nanti kita masuk. Panjangnya seberapa? Panjang 2 harokat. Hah? 6. Harokat itu gimana? Apa itu harokat? Nah, gitu kan. Ya, ada al-qabdu sama bastun. Ya, ini istilah dalam Arab. Ya, 1, 2. Inna. Nah, ini harokat. Inna, 2 ketukan kata orang. Inna. Nah, ini 2. Inna. Innallaha. Ya, sebenarnya, ya, Allahu a'lam, ada yang bilang 2 harokat, ada yang bilang dia nggak bisa dikadarkan, nggak bisa dibatasi. Dia langsung dengan insting kita aja. Karena qadar harokat itu beda sama orang baca lambat, baca pelan, sama tingkatan tilawah kemarin. Orang baca tartil, tahqiq nggak sama dengan hadar. Nah, maka dikadarkan saja. Amma yatasaalun. Nah, kalau kita baca amma yatasaalun, amma terlalu singkat. Ada gunnah tapi singkat. Dia panjang. Nanti kita masuk di tingkatan gunnah terakhir nanti. Tingkatan gunnah. Ya, berarti nun wajib dipanjangkan, nun dan mim bertasydid, gunnahnya baik waqaf atau wasol. Di tengah kata atau di akhir kata. Nah, apa contoh di tengah kata? Contoh dengan kata mim. Ummatukum. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Ummatukum. Ummatukum. Nih ya, di tengah dia. Di akhir summa. Nun, contoh di tengah. Nah, sampai berikan contohnya. Innama. Di akhir inna. Ya. Dia sama, di tengah, di akhir sama panjang gunnahnya. Nah, dan gunnah nun dan mim bertasydid merupakan gunnah yang paling sempurna. Baik. Penamaan. Kenapa ya dinamakan dengan nun dan mim bertasydid, dinamakan dengan huruf gunnah musyaddad. Ini namanya. Ada 2 nama. Huruf gunnah musyaddad, harfu gunnah musyaddad. Nama yang kedua adalah huruf aghon. Huruf aghon. Ini isim tafdil. Yaitu huruf yang paling gunnah itu maksudnya. Huruf aghon. Nah, maka nun dan mim bertasydid ketika dia bertasydid dinamakan dengan huruf gunnah musyaddad atau dengan huruf aghon. Nah, tingkatan gunnah. Nah, ini ya ini tingkatan gunnah. Apa maksud tingkatan gunnah? Maratib gunnah. Ya, kalau kita tahu tingkatan gunnah, kita tahu panjang masing-masingnya. Tingkatan yang pertama yang tertinggi ini, yang bab kita sekarang. Gunnah yang terdapat pada nun dan mim ketika dia bertasydid. Ini yang paling tinggi. Gak ada lagi gunnah yang paling tinggi dari ini. Nun dan mim ketika dia bertasydid, gunnahnya adalah yang paling tinggi. Termasuk di sini idgham kamil. Itu idgham kamil, nun bertemu nun. Idgham kamil atau nakis? Kamil. Nun sukun bertemu nun, idgham kamil. Nun sukun bertemu mim. Idgham kamil, karena idgham kamil hurufnya 4. Nun, mim, lam dan ra. Idgham kamil dia urutan nomor 1 juga. Nah, idgham kamil di nun dan mim. Apa coba? Man nasya, ya. Ini idghamnya termasuk tingkatan yang pertama. Man nasya. Kenapa dia masuk yang pertama? Karena nun di sini bertasydid ya. Nah, sama dia sebenarnya. Karena nun di sini bertasydid. Tapi tasydidnya bukan asli. Maksudnya dia tasydid asalnya dari sini. Gabungan 2.
Maka dia namakan idgham kamil karena ada tasydidnya. Ya, tanda idgham kamil dalam Al-Quran adalah dia bertasydid. Contoh mim apa? Nun sukun bertemu mim. Min. Contoh nun sukun bertemu mim. Saya bisa berikan contoh. Ya, dia wajib dipanjangkan gunahnya. Mim masad. Santai. Fi jidiha hablun mim masad. Hablum min juga sama tanwinnya. Mim. Nah, tingkatan berapa gunahnya? Tingkatan pertama. Kenapa? Karena mim bertasydid di sini. Mim masad. Mim masad. Ini tingkatan gunah yang pertama, tingkatan yang paling tinggi. Tingkatan yang kedua adalah gunah yang terdapat pada idgham, iqlab dan ikhfa. Idgham nakis, itu ya dan waw. May ya'mal. Nah, maka panjang inna sama may ya'mal enggak sama. Yang mana yang paling tinggi? Ya inna. Nah, tingkatan yang kedua adalah idgham, iqlab. Contohnya mim ba'di. Mim ba'di. Ikhfa contohnya kuntum anfusakum. Nah, ini tingkatan yang kedua. Tingkatan ketiga gunah terdapat pada izhar. Nah, izhar kita bilang nggak ada gunah. Ya, anhar misalnya. Anhar. Tapi sebenarnya ada gunah. Kenapa ada gunah? Karena nun. Nun dimanapun dia pasti ada gunahnya. Tapi gunahnya bukan gunah yang panjang. Boleh kita baca anhar. Man amana salah. Dia man amana. Tugas kita apa? Cuma menjelaskan makhraj nun. Enggak boleh juga kita baca man amana. Man amana salah. Ya, kita harus berikan juga haknya. Man amana. Man amana. Nah. Ini tingkatan yang ketiga. Tingkatan yang keempat yang terakhir guna nun dan mim ketika dia berharokat. Nun dan mim ketika dia berharokat, ini tingkatan yang terakhir. Ya, contohnya apa? Banyak. Ya, innama ma. Ya, ma misalnya. Apa lagi? Na'mal. Pasti ada gunah di nun. Nah, ini gunah paling sedikit dia. Sebentar saja. Nah, ini tingkatan gunah yang ya ulama berbeda pendapat cara pembagiannya. Ada yang bagi 4, ada yang bagi 5. Ada yang bagi 5, yang nomor 2 dibagi 2. Nah, yang nomor 2 dibagi 2, apa maksudnya? Yang nomor 2 ini dipecah. Ya, tingkatan yang kedua adalah gunah yang terdapat pada idgham nakis katanya. Yaitu nun dan ya dan waw. May ya'mal sama mim wal. Ini tingkatan kedua. Tingkatan ketiga iqlab dan ikhfa. Nah, cuma kita gabungin. Kenapa? Ada nggak beda may ya'mal sama mim ba'di? Panjangnya may ya'mal mim ba'di sama. Nah, maka kita gabungin. Nah, ada juga yang baginya seperti itu. Ala kulli hal dia khilafnya lafzi, dia tidak mempengaruhi. Taib ahwalu gunnah. Ahwal gunnah. Siapa tahu ahwal gunnah? Nah, nggak ada di sini catat ahwal gunnah. Apa ahwal gunnah apa maksudnya? Keadaan gunnah. Ahwal itu artinya keadaan. Kau tahu posisi atau kondisi ahwal gunnah. Kita udah bahas kemarin. Ahwal gunnah yaitu gunnah terbagi dua. Ada gunnah yang tebal, ada gunnah yang tipis. Ini maksudnya ahwalnya. Ada gunnah yang tebal, ada gunnah yang tipis. Kapan gunnah itu tebal? Kapan gunnah tebal? Ketika bertemu huruf tebal. Ahsanta. Yaitu nun dan mim sukun. Afwan, nun sukun maksudnya. Kalau mim sukun gak ada bertemu huruf tebal yang gunnah. Kalau mim sukun ada bertemu mim sukun bertemu qaf misalnya. Tapi dia nggak boleh dibaca dengan gunnah. Dia dibaca seperti biasa. Nanti kita masuk di hukum mim sukun. Berarti cuma nun sukun. Nun sukun. Kalau bertemu setelahnya huruf tebal, gunnah ikut tebal. Nah, ini ahwal gunnah. Berarti gunnah ahwal gunnah terbagi dua, itu gunnah yang tebal, gunnah yang tipis. Kapan gunnah tebal? Ketika setelahnya bertemu huruf tebal. Ada berapa huruf tebal? 7. Tapi nun sukun bertemu huruf tebal yang ikut tebal gunnahnya berapa? 5. Karena ghain dan kha
Nun sukun bertemu ganda kha ikut tebal enggak? Enggak, karena dia izhar. Karena dia izhar. Ya. Min ghairi. Min ghairikum. Misalnya kan mun khaniqah. Mun khan biasa mun bukan mun ya. Dia biasa mun khaniqah. Berarti kalau nun sukun bertemu huruf yang 5 gunahnya tebal. Selebihnya gunah tipis. Ini ahwal gunah. Ahwal gunah. Apa dalilnya? Nah, dalilnya adalah seperti mana perkataan Syekh Ali Shahad Ibrahim As-Samanudi. Beliau adalah ahli qiraat dari Mesir, dari kampung Samanud namanya. Ya. Syekh Ibrahim As-Samanudi. Ibrahim beliau baru meninggal tahun 98-an, baru. Ibrahim Samanudi rahimahullah. Beliau menulis kaidah tentang gunnah ini. Nah, kita catat wa tatba'u ma qablahu wa tatba'u ma qablahul alif wal aksu fil gunni ulif. Nampak? Kelihatan? Wa tatba'u ma qablahul alif wal aksu fil gunni ulif. Nah, ini kaidah atau rumus yang ditulis oleh Syekh Ibrahim As-Samanudi rahimahullah ta'ala. Beliau adalah seorang ahli qiraat yang datang Mesir, sahibul asanid. Sahib asanid. Beliau sanad beliau yang paling banyak. Nah, wa tatba'u ma qablahu alif wal aksu fil gunni ulif. Ada yang tahu artinya? Nah. Ada yang tahu artinya? Wa tatba'u ma qablahu alif wal aksu fil gunni ulif. Ini kaidah dalam gunnah sama alif. Nah, dia satu bait langsung dua hukum, dua kaidah yang dihimpunnya. Nah, wa tatba'u apa arti tatba'u? Tatba' tabi'in kata orang. Apa arti tabi' mengikuti. Wa tatba'u artinya apa? Wa tatba'u mengikuti ma qablahu. Qablahu apa arti qablahu? Sebelum. Ba'dahu haruslah. Wa tatba'u ma apa arti ma? Apa yang. Berarti wa tatba'u ma qablahu alif apa arti alif? Huruf alif. Alif ya alif. Ya, jangan diterjemahkan lagi. Ya, apa maksudnya? Huruf alif mengikut ke huruf sebelumnya. Ya, huruf alif mengikut ke huruf sebelumnya. Apa maksud mengikut di sini? Tulis dalam kurung dari segi tebal dan tipis. Nah, huruf alif mengikut ke huruf sebelumnya. Dari segi tebal dan tipis. Lawannya apa? Wal aksu. Apa arti wal aksu? Kebalikannya. Aksu artinya kebalikan atau lawan. Kebalikannya adalah gunnah. Wal aksu yaitu kebalikan dari alif adalah gunnah. Apa maksudnya kebalikannya? Kalau alif ikut ke huruf sebelumnya, berarti kebalikannya apa? Gunnah ikut ke huruf setelahnya. Dari segi tebal dan tipis. Ada yang paham di sini? Belum paham juga? Belum. Wa tatba'u ma qablahul alif. Alif dari segi tebal dan tipis ikut ke huruf sebelumnya. Lawannya adalah gunnah. Gunnah dari segi tebal dan tipis ikut ke huruf setelahnya.
Alif kalau datang sebelumnya huruf tebal, alifnya tebal. Qala, tola. Bedakan qala dengan jaa misalnya. Sama-sama alif. Yang pertama apa bacanya? Qala. Tebal atau tipis? Alifnya tebal. Bawah jaa. Tipis. Karena sebelumnya huruf tipis. Soro, zola, tola. Ya huruf tebal yang 7 naik. Kho, ya kho. Apalagi? So, do, to, ko. Kalau datang setelahnya alif, alifnya tebal. Boleh kita baca koala, koala. Ya dia ingin menimbulkan alif misalnya, menipiskan alif. Dibacakan koala, salah. Alif dia bukan huruf tipis, bukan pula huruf tebal. Alif bukan huruf tipis, bukan pula huruf tebal. Tapi huruf apa dia? Dia ngikut ke huruf sebelumnya. Tebal ketika datang sebelumnya tebal, tipis ketika datang sebelumnya huruf tipis. Ya, jaa tipis. Ya, semua harus syaa, bata, ya, hamim misalnya, hamim. Nah, paham bait yang pertama? Alif ikut ke huruf sebelumnya dari tebal dan tipis. Lawannya gunnah. Gunnah ikut ke huruf setelahnya dari segi tebal dan tipis. Kalau setelah gunnah huruf tebal, gunnah tebal. Min qablu, min qablu. Kalau setelah gunnah huruf tipis, kalau setelah nun sukun huruf tipis, gunnahnya juga tipis. Ya, man jaa, insyaallah misalnya. Man syaa, tipis. Nah, ini tambahan dari materi kita ahwal gunnah. Baik, kita baca contohnya, contoh nun bertasydid dan mim bertasydid. Ya, bin nafsil lawamah, innal ladzina wa mimma razaqnahum thumma yumitukum. Nah, nih huruf bertasydid. Ya, tambah catatan huruf yang bertasydid, dan dibaca lama cuma 2 huruf ini, nun dan mim. Paham maksudnya? Huruf hijaiyah ketika dia bertasydid dan dibaca lama cuma nun dan mim. Inna, mimma. Selebihnya kalau huruf yang bertasydid jangan berhenti di sana, jangan lama di sana. Maka kalau ada orang baca waladdallin, salah. Kenapa salah? Lamnya lama dia, nggak boleh. Karena dia bukan nun dan mim. Waladdallin. Tugas kita cuma menjelaskan huruf ini bahwasanya dia bertasydid. Udah. Kalau orang udah tahu ini bertasydid, udah jangan panjangkan. Jangan waladdallin. Enggak boleh. Karena lam ya enggak boleh, bukan dia huruf yang panjang di sana ketika dia bertasydid. Semua huruf. Kalau bertasydid cuma jelaskan tasydidnya aja. Haqqal qawlu, haqqal qawlu. Nah. Ya, ini udah semua pembahasan di hukum nun dan mim bertasydid. Nggak ada lagi ya selebihnya. Nah, insyaallah nanti kalau ada kita tambah-tambah terus. Nah, tadi ini kita ambil hukum nun bertasydid udah. Besok insyaallah kita ambil hukum mim sukun semuanya. Mim sukun insyaallah bisa sekali pertemuan. Kita baca baiknya wa gunna miman thumma nunan syuddida wa sammi kullan harfa gunnatin bada. Nah, udah gitu aja. Itu aja bait di hukum nun dan satu bait kita ambil hari ini. Satu bait kita ambil hari ini. Baik, waktu masih ada kita tilawah insyaallah. Kita tilawah
Karena al-aslu fit tilawah itu bacaan, bukan teori. Ya, kalau kita kebanyakan teori nanti susah juga kan, kenyang di teori nanti. Nah, prakteknya kurang. Nah, tapi praktek itu dia berjalan. Padahal nggak ada orang berjalan langsung belajar langsung pandai, nggak ada instan. Maka Al-Quran itu, ilmu Al-Quran itu dia seumur hidup, kata orang kan, program seumur hidup. Dia berangsur semakin hari semakin mantap. Selama kita udah tahu ilmunya, nah, maka ilmunya penting dulu. Kalau kita nggak tahu ilmunya ya meraba-raba saja kan. Ya oh gini nih, oh enaknya gini nih, ya kan. Benar atau tidaknya Allah alam. Gitu. Baik, keluarkan mushafnya. Kita baca satu ayat. Insyaallah sampai 5:30. Kalau udah mentok 5:30 kita berhenti. Walaupun belum semuanya baca. Nah, gimana? Kita dari absen atau dari depan? Depan saja. Nah, Ebit, fadhol. Suara apa bagusnya? Juz 30 boleh, juz 30. Kita buka An-Naba. Nah, An-Naba amma yatasaalun. Temu? Kalau An-Naba mah enggak satu ayat, satu baris lah. Satu ayat kependekan. Nah, fadhol, mulai. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim, gimana bacanya? Nirrahim salah. Kenapa? Karena dia bukan huruf bibir. Kita bilang kemarin, huruf yang monyong bibir cuma waw. Waw satu sama semua huruf ketika dia domah, ini baru monyong. Semua huruf ketika dia domah monyong bibir. Tu, ya'lamun. Ya, semua huruf ketika dia domah baru monyong. Kalau dia fathah atau dia kasar nggak boleh monyong. Nah, ini kaidah, ya, kaid. Semua huruf ketika dia fathah, bibir mulut kebuka. Jaa, ar-rahma. Apa lagi? Alham, ha, hamim, toha. Semua huruf ketika dia fathah, mulut dibuka. Semua huruf ketika dia domah, bibir monyong. Semua huruf. Ya'lamun, yattaqun. Nah, ini cara baca. Nah, ini maklumat ini apa namanya harus dengan talaki. Maka mengembalikan itu dengan talaki. Karena betul bacaan itu juga dari bibir juga. Karena makhrajnya pas, bibirnya nggak pas. Nah, semua huruf fathah udah tadi, mulut buka, ketika domah bibir monyong, ketika kasrah senyum. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Senyum. Nah, ada emosi senyum itu yang bibirnya gini, kayak gitu. Alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini ibaratnya cara baca aja. Nah, apa tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Enggak ada monyong di sana. Dia hirrahma. Hirrahma. Nah, lagi. Nirrahim. Nah, ahsant. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Naam. Amma yatasaalun. Mim bertasydid. Huruf apa dia? Huruf gunah musyaddah atau huruf aghon. Ahsanta. Anin naba'il azim. Ini mat ya, kita belum belajar mat. Ada nun sukun di sini? Hah? Anin naba'il azim enggak sukun lagi dia. Nah, maka dia enggak. Anin naba'il apa hukumnya? Ada yang bilang idgham bi gunah salah. Hah? Nah, tasdid di sini di mana datangnya?
Hah? Dari mana datang tasydid ini? Bukan dari nun. Dari alif lam. Hasan. Ya, ini alif lam asy-syamsiyah. Nah, alif lam syamsiyah. Dia bukan dari nun. Nah, ini bukan idgham bi gunnah. Bukan idgham bi gunnah. Anin naba'il azim. Karena nun di sini tasydidnya udah asli. An-naba, ya, tasydidnya adalah tasydid asli. Tasydid dari, ya, di mana datang tasydid an-naba ini? Di mana datang tasydidnya? Siapa yang tahu? Anin naba'il azim. Kan nun naba itu bertasydid. Siapa yang tahu dari mana datang tasydidnya? Karena huruf gunnah enggak? Huruf gunnah ada yang bertasydid, ada yang enggak? Lam. Bukan alif lam. Lam sukun. Lam sukun digunakan ke huruf. Nanti kita masuk di alif lam syamsiyah. Setelah ini. Ya, dia bukan alif lam, dia al. Kita nggak boleh bacanya alif lam. Kenapa? Karena ini bukan alif. Ini hamzah dia. Hamzah wasol. Maka dinamakan al-qamariyah. Ini al-syamsiyah. Al-syamsiyah. Ya, ini masuk di hukum lam sukun. Lam sukun ada kalanya dia diidghamkan ke huruf setelahnya, ada kalanya dia diizharkan. Ya, contoh izhar Pak, al-insan, al-qari'ah. Ya, wal asri. Ini alif lam qamariyah. Kenapa lamnya dibaca? Wal asri, al-qari'ah. Contoh yang syamsiyah, wad-duha. Enggak boleh kita baca wal duha, salah. Wad-duha. Nah, ini yang syamsiyah. Ini gunanya enggak selama yang Sama. Kenapa? Karena nunnya bertasydid. Selama nun bertasydid, dia tingkatan nomor 1. Anin naba'il azim. Tapi kita tahu asal tasydidnya dulu. Dia bukan dari nun sukun. Ya, dia tapi dari lam sukun. Baik. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Nah. An-naba ini enggak ada nun sukunnya ya. Kita maunya yang ada banyak hukum nun sukun dan tanwin. Kita maunya banyak hukum nun sukun dan tanwin. Nah, kita buka abasa wa tawalla. Nah. Pare ketemu? Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hasan. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. A'ma. Nah. Kenapa bacanya ain huruf tebal tipis? Huruf tipis. Berarti a'ma. Kalau baca a'ma, tebal dia huruf tipis. A'ma. Ja'ahul a'ma. Nah. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Nah, oke. Ahsant. Anja'ahul a'ma. Nah. Apa hukumnya di sana? Yang ditanya jawab. Pare yang jawab. Anja'ahul a'ma. Ikhfa hakiki. Kenapa? Karena nun bertemu dengan huruf jim. Ahsant, nun bertemu huruf jim. Ahsant. Nah. Cuma itu? Nah. Tafadhal Pak Tri. Lanjut. Au yadzakkaru. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Amma man istaghna fa anta lahu taqadda. Fa anta lahu. Ahsant. Fatanfa'hu dzikra. Apa hukum di sana? Nah. Nun bertemu fa. Ikhfa. Ikhfa apa dia? Ikhfa hakiki.
Tebal atau tipis? Tipis. Kenapa? Karena fa huruf tipis. Fatanfa'ahu dzikra. Tingkatan berapa gunnahnya? Tingkatan 2. Yaitu gunnah ikhfa tingkatan nomor 2. Hasan. Amma man istaghna. Amma mim bertasydid, yaitu huruf aghon. Huruf aghon dinamakan. Amma man istaghna. Man istaghna. Nun bertemu sin. Man istaghna. Apa hukumnya? Nah, enggak ada. Nah, ini ujian itu saja. Nah, ada ini ikhfa Ustaz kata kan. Enggak ada di sini. Man istaghna enggak ada. Kenapa? Karena bukan sukun. Sedangkan bahasa kita di nun sukun. Nah. Fa anta. Nah, setelahnya. Fa anta, Pak Tri. Ikhfa. Ikhfa apa dia? Ikhfa hakiki. Tebal tipis. Nah, kenapa ikhfa? Kenapa dia ikhfa? Ya, kenapa? Karena nun bertemu ta. Ahsan. Fa anta lahu tasadda. Ahsan. Fadal, Pak Dodi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah. Wa ma 'alaika alla nadzakka. Allah. Enggak boleh lama di Allah. Karena dia bukan nun. Allah. Kita cuma jelaskan dia bertasydid itu aja tugas kita. Enggak usah dengungkan. Enggak boleh dengungkan karena enggak ada nun dan mim. Nah, wa ma 'alaika alla yazzakka. Yazzakka juga. Semua huruf bertasydid jangan panjang. Kecuali nun dan mim. Nah. Wa ma 'alaika alla yazakka. Yazzakka. Yazzakka. Nah. Wa amma man ja'aka yas'a. 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 Nah. Wa huwa yakhsha. Nah. Fa anta, satu lagi. Fa anta anhu talaha. Fa anta anhu. Fa anta anhu talaha. Anhu. Atau anhu. Mana yang betul? Dengung. Kenapa dengung? Nah, ini Pak Dodi. Nun ketemu dengan ha. Nah, apa hukumnya? Izhar. Izhar. Dengung atau tanpa dengung? Tanpa dengung. Tiga nama bacanya? Jadi anha. Anhu. Fa anta anhu talaha. Wa anta anhu. Nah, kalau anhu masih ada dengungnya. Wa anta anhu talaha. Nah, anhu talaha. Anhu talaha. Nah, jangan kita panjangkan dengungnya kan? Anhu enggak, dia anhu talaha. Nah. Ahsan. Satu-satu saja. Nah, keluarkan hukum dari awal. Manja. Nah. Manja ini ikhfa hakiki. Nah, kenapa? Ketemu dengan jim. Nun sukun bertemu jim. Tebal tipis? Tipis. Tipis. Ahsan. Fa anta. Fa anta nun ketemu dengan ta. Nah. Sama saja. Nah, ikhfa hakiki. Nah, tipis. Anhu. Anhu idgham izhar. Izhar. Izhar apa dia? Izhar nun ketemu dengan ha. Izhar apa? Hal. Izhar halki. Izhar halki karena dia huruf halak. Santai. Nah, ini caranya. Cara tanda dan musal juga. Lihat anhu, nunnya ada tanda sukun ya. Kalau dalam bawa Rasam Usmani, nunnya ada tanda sukun. Lihat anta, nunnya nggak ada tanda apapun. Nggak ada. Karena dia bukan izhar. Yang izhar pasti ada nunnya ada tanda sukunnya. Ahsan. Betul, Sahabat? Nah. Kalla jangan panjang. Jangan lama maksudnya. Nah. In panjangkan dikit nunnya, innanya. Nah. Faman sya dengung. Nah. Nah.
Innaha. Apa hukumnya? Inna guna. Nah, guna tingkatan berapa dia? Inna tingkatan pertama. Tingkatan pertama. Karena nunnya bertasydid. Tadhkiratun fa. Tanwin ketemu fa. Nah, apa hukumnya? Eva. Ikhfa. Ikhfa apa? Jangan ikhfa diam kita. Ya. Hakiki. Ikhfa hakiki. Betul. Ikhfa hakiki kenapa? Karena tanwin bertemu dengan fa. Nah. Tebal tipis gunanya? Tipis. Nah, tingkatan berapa gunanya? Ifa tingkatan 2. 2. Ahsan. Faman syaa Memang syaa ifa. ikhfa. Ifa hakiki. Nah. Tebal tipis? Tipis. Nah, berapa apa namanya? Tingkatan berapa? Tingkatan 2 lagi. Tingkatan 2 juga. Kenapa dia ikhfa? Karena nun mati ketemu shin. Shin. Ahsan. Fi suhufin mukarramah. Fi suhufin idgham bi guna. Idgham bi gunnah. Kamil nakis. Idgham nakis. Hah? Kamil. Kamil kenapa? Karena mimnya guna. Karena mimnya bertasydid saya. Itu aja tandanya, karena mim bertasydid. Nah, alasannya kenapa? Karena tanwinnya hilang, gunnahnya juga hilang. Gunnah yang ada sekarang adalah gunnah mim. Fi suhufim mukarramah. Berarti dia idgham kamil. Kalau kita tahu huruf idgham kamil kita tahu. Karena idgham kamil hurufnya ada 4, itu lam, nun, mim, ra. Nah. Ahsanta. Mukarramatin marfu'atin mutahharah. Lanjut, siapa aja? Apa hukumnya? Mukarramatin marfu'ah. Idgham bi gunnah kamil nakis. Nah, lengkapnya gitu, idgham bi gunnah kamil Ustaz. Nah, kalau gitu udah sempurna itu. Idgham bi gunnah kamil. Enggak ada lagi yang ditanyakan. Kenapa idgham? Karena tanwin bertemu dengan Tanwin bertemu mim. Apa tanda dalam mushaf? mim tasydid. Nah, ini tanda dia kamil, tanda dia idgham. Tanda dia idgham Tanwinnya tidak sejajar, lihat. Di sana sejajar? Kalau ada yang sejajar berarti bukan rasam usmani. Itu aja tandanya. Kalau tanwinnya sejajar berarti bukan rasam usmani. Hah? Lebih ke depan maksudnya? Ya itu yang enggak sejajar. Itu dia. Itu yang enggak sejajar. Nah. Nah ini tanda idgham. Ahsan. Patri belakang. Fadal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مرفوعة مطهرة. Coba wasol, lanjutkan bacanya. Jangan wakaf di mutahharah, lanjut. مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره. Nah. Marfu'atin mutahharah. Nah. Marfu'atin mu. Apa hukumnya? Idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Kamil nakis. Kamil. Kamil. Ahsan. Mimnya jadi bertasydid. Tingkatan berapa gunnahnya? Pertama. Tingkatan pertama. Nah, ini dia tingkatan pertama. Karena gunnahnya kamil. Idgham kamil dia termasuk tingkatan pertama. Marfu'atin mutahharah. Ahsan. Mutahharatin bi. Apa hukumnya? Iqlab. Ahsan. Kenapa? Tanwin bertemu huruf ba. Nah, lihat tanda dalam mushaf apa? Ada mim kecil di bawah. Dan tanwin tinggal satu lagi tanda. Marfu'atin mutahharah. Marfu'atin bi aidi. Nah. Safaratin ki. Safaratin kirama. Apa hukumnya? Ikhfa. Ikhfa apa? Ikhfa hakiki. Nah, kenapa? Tanwin bertemu huruf kaf. Ahsan. Kiramin barara. Iqlab. Kenapa? Tanwin bertemu ba. Ahsan. Ya, kiramin barara. Ya, itu cara bacanya. Nah, bararatin ku.
Ikhfa. Ikhfa apa? hakiki. Ikhfa hakiki. Kenapa? Namun bertemu kof. Tamim bertemu qaf. Tebal tipis? Tebal. Gimana bacanya? Bacanya Ustaz. Ya. Barorotun qutilan. Nah, barorotinku. Barorotinku. Nah, barorotinku tila. Ahsant. Al-insan. Qutila al-insan. Apa hukumnya? Ikhfa. Kenapa? Kenapa ikhfa? Non sukun bertemu sa. Nun sukun bertemu sin. Tebal tipis. Tipis Ustaz. Nah, tingkatan berapa gunanya? Kedua. Tingkatan kedua. Ahsant, ahsant. Baik, barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Kita udah 5:30. Nah, insyaallah nanti kalau ada waktu berlebih kita tilawah. Nah, kita tilawah. Karena nanti semakin banyak pelajaran kita, semakin banyak lagi pertanyaan. Nanti kalau kita masuk di hukum mat nanti. Mat apa dia? Berapa panjangnya? Nah, lebih asik lagi. Jadi kita membaca dengan ilmu. Dengan ilmu. Kenapa dia kita panjangkan gunanya? Karena dia gini Ustaz. Itu dengan ilmu maksudnya. Jadi kita baca bukan takalid saja lagi. Tapi dah dengan ilmunya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Nas'alullah ta'ala yubarik lana fi darsina al-yawma wa yusahhil lana umurana wa yubarik lana fi Ramadan wa yaj'al lana min hafazatil Qur'an wa yaj'al al-Qur'ana syafi'an lana yaumal qiyamah wa rabi'a qulubina wa shifaa'a sudurina amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh ya, apa Ustaz? Nah. Kalau seandainya kita sekedar menandai dengan pensil boleh nggak Ustaz? Gak masalah, gak masalah. Gak masalah. Quran gak masalah itu. Tapi Quran kita jangan Quran masjid. Iya. Nah. Nah, Abu Ismail